Oke guys, kita akan melanjutkan alur cerita komik ini ya. Kita akan membahas di episode 3 dan 4. Dan begini kelanjutannya. Kembali ke situasi saat monster itu berteriak ke Pak Guru, "Jangan keluar kelas saat jam pelajaran." Hal itu ternyata didengar oleh Jongwo. Lalu Jongwo menyuruh Doyun untuk mengangkat kursi di pinggirnya dan menyuruh Doyun untuk melemparkan kursi itu ke si monster kalau monster itu masuk. Mereka berdua pun bersiap dengan kursinya masing-masing. Dengan tegangnya, mereka menunggu si monster itu dengan jalan yang aneh. Dia pun muncul dan melirik dengan seram ke arah Jongwo dan Doyun. Si Doyun dengan paniknya hampir saja melemparkan kursi itu ke si monster, tapi ditahan oleh Jongwo, si ketua kelas. Dan si monster pun berjalan dengan santainya lalu pergi. Dan itulah yang terjadi 10 menit pertama setelah sekolah terjatuh ke dalam black hole. Pak Guru meninggal, koridor yang dingin dengan kelas yang hangat. Suara yang terdengar saat Pak Guru tertebas dan tulangnya hancur. Wujud monster dan mayat yang dingin, aroma anyir yang menyeruak. Setelah monster itu pergi, para murid sangat ketakutan dan bersedih soal mayat Pak Guru. Yang mereka bisa lakukan untuk mayat Pak Guru hanyalah menutup pintu. Tidak semua murid melihat si monster. Jadi Jongwo dan Doyun menjelaskan wujud perkiraan monster itu tidak masuk kelas sebelah yang menghilang, koridor yang jadi aneh, dan hal-hal yang mereka lihat dijelaskan pada murid lain. Akan tetapi, ada saja murid tengil bernama Suk-oh yang meledek Jongwo dengan mengatakan ciri-ciri monster yang Jongwo katakan itu adalah wujud dari anak kecil di buku belajar bahasa Korea. Emang iya sih, jelas sama. Tapi kok bisa ya ada monster keluar dari buku itu? Jadi nanti bakal dijelasin deh sama murid yang lainnya. Dan Jongwo pun mengiyakan perkataan si Suk-oh. Kemudian si Suk-oh menertawakannya. Suk-oh bilang bukannya dia tidak percaya. Jadi kalau monsternya hanya seorang anak kecil dan mungil seperti di buku itu, dia tidak akan menyerang kita di dalam kelas. Kenapa harus takut? Jadi si Suk-oh itu sok keras mengajak teman-temannya untuk mengeroyok si monster dan mengumpulkan orang-orang di kelas lain untuk bergabung. Murid-murid lain pun setuju, termasuk Sung-jae dan Nari. Karena banyak yang mendukung rencananya, si Suk-oh jadi kepedean. Akan tetapi, ditentang oleh ketua kelas si Jongwo. Dia bilang, hal itu harus dipertimbangkan dulu. Jika tidak, bakal ada banyak korban lain. Bagaimana jika kita tidak bisa melukai monster itu secara fisik? Dan si Suk-oh pun marah, sambil memukul meja dan berkata, "Lalu bagaimana, ha?" Jongwo mengatakan, daripada mengurusi monster, mending mereka fokus mencari jalan keluar. Si Suk-oh bilang lagi, "Keluar kelas saja sudah berbahaya, apalagi mencari jalan keluar. Dari lubang hitam ini, black hole masuk penuh." Suk-oh mengambil gagang sapu dan bilang, "Siapa yang menjadi umpan, biar dia yang menusuk monster itu." Lalu Sujin bilang, "Kenapa tidak kau saja yang menjadi umpan? Kita tidak tahu titik vital dan kelemahan si monster." Mendengar itu, si Suk-oh jadi kesal dan adu bacot dengan Sujin. Lalu Doyun mencoba untuk melerai mereka. Saat keributan itu, murid laki-laki yang di belakang Doyun bernama Sohan mengatakan dia sudah menulis semuanya. Semua murid bingung, maksudnya menulis apa? Sohan maju ke depan kelas dan memberikan buku catatannya ke Jongwo. Catatan itu bertulisan, "Cara bertahan hidup di black hole." Semua terdiam dan terperangah. Sohan mengatakan kita bisa bertahan dan keluar hidup-hidup dari black hole dan mengatakan ke teman-temannya untuk berhenti bertengkar dan dengarkan dia. Lanjut ke episode 4. Jongwo kebingungan bagaimana keluar hidup-hidup, kan belum pernah ada yang bisa keluar dari black hole. Terus bagaimana Sohan bisa tahu? Sohan mengatakan kabar itu hanyalah di berita. Sedikit orang tahu bahwa ada beberapa dari mereka yang bisa keluar dari black hole. Mendengar perkataan si Sohan, si Suk-oh meledeknya. Dia kira Sohan hanya menonton salah satu video yang viral di YouTube yang isinya mengada-ngada. Tetapi Sohan menyangkalnya. Itu bukan omong kosong, kata dia. Jadi pamannya adalah survivor yang tidak diberitakan yang berhasil keluar dari black hole. Sohan menjelaskannya. Bagaimana bisa pamannya yang selamat tidak masuk berita? Karena di luar sana banyak sekali black hole yang muncul di tempat yang sepi dan tidak terjangkau CCTV. Lalu banyak juga survivor bohong yang mengaku pernah masuk black hole. Dan banyaknya video editan yang keluar dari orang di black hole. Tetapi beda dengan pamannya. Karena ini pengalaman nyata yang pamannya tidak ceritakan ke publik karena takut dikira hoak. Doyun sangat terkejut. Dia tidak mengira ada orang di sekitarnya yang bisa selamat dan bisa keluar dari black hole. Ternyata kerabat dari teman sekelasnya sendiri.
Si Suko tetap tidak bisa percaya tentang pamannya Sohan. Itu bagaimana bisa kami percaya, kata Suko. Si Sohan bilang, kita sudah terlanjur masuk ke black hole. Jadi tidak ada salahnya mencoba cara pamannya yang untuk bisa keluar dari black hole ini. Mendengar itu, semua murid duduk di tempatnya masing-masing, termasuk si Suko. Sohan mulai menjelaskan caranya bagaimana. Jadi ini penjelasannya. Untuk bisa selamat dari black hole, kita perlu mempelajari tempat kita berada dengan baik. 1. Black hole adalah tempat yang membuat segala hal, kecuali makhluk hidup, jadi menyimpang. Jadi Sohan menjelaskan kembali maksud dari nomor 1 itu. Dilihat dari monster yang keluar dari gambar buku itu saja, sudah kita tahu bahwa tempat ini bukan lagi sekolah yang kita kenal. Jadi bisa dianggap semua terbentuk kembali secara negatif. Lalu Seonah bilang, dia masih tidak mengerti soal penyimpangan itu maksudnya bagaimana. Tapi kenapa kelas kita masih baik-baik saja? Bagaimana bisa menyimpang sampai-sampai muncul monster dari buku pelajaran? Sohan menjelaskan, semakin dekat makhluk hidup dengan suatu objek, akan semakin menyerupai wujud aslinya. Sebaliknya, yang semakin jauh dari objek dengan makhluk hidup, level penyimpangan yang dialami suatu objek semakin tinggi. Dan ada kemungkinan orang-orang di kelas lain juga selamat, kata Sohan. Mendengar kabar itu, Doyun merasa si kakak Dohyeon masih ada harapan untuk selamat dan dia merasa lega. Kembali ke Sohan yang menjelaskan kenapa bisa monster keluar dari buku. Jadi bukan hal yang kasat mata yang bisa menyimpang, tapi juga konsep abstrak. Pokoknya apa aja bisa jadi aneh lah guys, kata Sohan. Misalnya peraturan sekolah, gambar di buku, legenda sekolah, dan hal-hal yang seharusnya tidak mungkin ada di dunia nyata ikut menyimpang dan muncul di sini. Mendengar penjelasan Sohan, semua murid merasa tidak percaya. Tetapi mau tidak percaya gimana? Toh ini semua sudah kejadian. Saat kelas jadi kacau karena penjelasan Sohan itu, siswa bernama Nari memanggil teman-temannya untuk melihat keluar jendela. Dan semua murid pun melihat ke arah luar jendela yang gelap itu. Mereka melihat setitik cahaya terang di kejauhan. Iya, itu jalan keluar, kata salah satu siswa. Tetapi Doyun bilang, selain cahaya, dia bisa melihat sesuatu seperti tembok di sekelilingnya. Saat semua murid melihat ke jendela, tatapan mereka berubah menjadi ketakutan. Ya, mereka melihat sekolah mereka menjadi seperti labirin yang penuh dengan bangunan sekolah, tetapi dengan bentuk yang aneh. Dilihat dari beberapa sisi pun, semua dari bangunan sekolah memenuhi sisi kegelapan itu. Salah satu murid bernama Yerim pun sampai pingsan melihat itu. Dengan kerusuhan tersebut, Sohan mencoba menenangkan keadaan dan mengajak kembali murid lain untuk membicarakan rencananya. Semua murid jadi percaya pada Sohan karena melihat kejadian barusan. Lanjut ke penjelasan nomor 2. Oke, nomor 2. Hal-hal yang berubah menjadi monster akan memusuhi manusia. Jadi sebisa mungkin hindari. Nomor 3. Sehari di luar black hole sama dengan setahun di tempat ini. Jadi jangan mengharapkan bantuan dari luar. 4. Makanan tidak dibutuhkan selama bertahun-tahun. Tidak makan sehari hanya seperti makan 4 menit di dunia luar. Sebelum menjelaskan yang terakhir, dia bilang seperti ini. Kita harus mengamati hal-hal yang berbeda dengan kenyataan dan mempelajari karakteristiknya. Kita harus menanamkan prinsip bahwa semua hal perlu diamati, dianalisis, dan dipelajari setiap saat. Dan yang kelima, jalan keluarnya tidak berada di puncak kita terjatuh, melainkan di bawah, yang berada di arah sebaliknya. Lalu Jengwo pun mengambil suara. Dia bilang, jika kalian sudah mengerti, mari kita menelusuri bagian luar kelas. Dan bel pun kembali berbunyi.